memang betul Sofiatul kerja di samping rumah si Edis merawat bayi, anak-anak. Makanya setiap siang sex after lunch. Itu sangat mungkin terjadi kawan. Makanya kalian lihat sekarang Sofiatul ininya kan besar kali, sak semongko, ya. Dan kemarin si MP bilang dia lagi cek ke dokter kandungan. Siapa yang membuat dia halim sementara suaminya tidak ada? Kemana dia, ke rumah siapa dia paling sering masuk? Ke rumah Edis Tipu. Kenapa sebelum Edis Tipu ke Amerika dia tidak hamil? Setelah Edis Tipu ke Amerika kenapa dia hamil? Apakah dengan dijilat si Edis gini dia langsung hamil? Enggak kawan. Kehamilan itu karena ada persetubuhan. Saya khawatir apa yang dibilang oleh si MP itu benar, bahwa Edis Tipu lagi kejar setoran karena mau lahiran si Sofiatul Bekatul. Dan dia mau mengadakan rumah di Arizona. Memang betul kawan. Waktu dulu istri si Edis belum ke Amerika, Sofiatul Bekatul begitu menggebu-gebu datang ke rumah Edis, membantu si Edis. Ya bisa jadi orang itu secelup dua celup, akhirnya kelanjur. Karena si Edis punya masa lalu juga gitu kawan. Mencelup-celup apanya si Suwarni jadi. Kita kan tidak tahu kawan apa yang dilakukan si Edis di Amerika sana. Besar dugaan karena kan pernah waktu itu ku tampilkan Sofiatul lagi live, ininya kan sampai ke sini turun dan besar kawan, sak semongko. Itu hanya bisa kalau orang itu lagi hamil. Si Suwarni kita lihat foto yang dikasih oleh si mata hantu, maaf dulu ya. Dari segi kecantikan kalah dengan wanita yang tadi itu. Kan kalian lihat, kata si Edis wanita itu adalah yang bekerja di situ, gak jujur kan? Kata si Sofiatul itu sandal istrinya. Masa istrinya bekerja di rumah si Edis jadi pembantu? Gak mungkin ya. Nah ini kawan. Nah ini berkata. Sandal pink itu di sini kerja. Kenapa Sofiatul nggak berani jujur? Karena Sofiatul itu uangnya dipakai Edis. Takut dia nggak dibayar Edis. Halu kau Ruth, sandal pink itu di sini kerja. Paham ya? Jadi sandal pink itu kerja kata Edis di rumahnya. Waktu itu Suwarni belum datang ke Amerika kawan. Menurut kalian siapa yang pernah tertangkap berada di rumah Edis selain daripada Sofiatul Bekatul? Jadi dia mau mengatakan sandal pink itu kerja di sini. Memang betul Sofiatul kerja di samping rumah si Edis merawat bayi, anak-anak. Makanya setiap siang sex after lunch. Itu sangat mungkin terjadi kawan. Makanya kalian lihat sekarang Sofiatul ininya kan besar kali, sak semongko, ya. Dan kemarin si MP bilang dia lagi cek ke dokter kandungan. Siapa yang membuat dia halim sementara suaminya tidak ada? Kemana dia, ke rumah siapa dia paling sering masuk? Ke rumah Edis Tipu. Kenapa sebelum Edis Tipu ke Amerika dia tidak hamil? Setelah Edis Tipu ke Amerika kenapa dia hamil? Apakah dengan dijilat si Edis gini dia langsung hamil? Enggak kawan. Kehamilan itu karena ada persetubuhan. Ya, pengasuh rupanya Ibu Sofi benar. Sofiatul Bekatul tementul-mentul pernah membuat sayembara. Barang siapa bisa membuktikan dia seorang pengasuh bayi atau nani, dia kasih 1 M. Ternyata si Ion, siapa namanya itu? Bang Henry bisa menunjukkan, Bang Coki ya maksudnya, bisa menunjukkan bukti bahwa Sofiatul itu penjaga bayi, tukang cebok-cebok bayi. Kenapa enggak dipenuhi si Sofiatul sayembara itu? Bayar dong 1 M. Jadi kawan-kawan, orang ini penipu tingkat tinggi. Dari semenjak ketahuan sandal pink itu sampai detik ini jawabannya semua berubah-berubah. Ya. Kalau dulu Edis bilang dia hidup bersama saya, Sofiatul pun bilang itu istrinya. Kemudian Edis bilang itu sekarang karyawannya, bekerja di rumah ini katanya. Ya, oke.
Linda Hung, nama sang debater tapi kontennya kayak begini. Ya biarin aja lah, kan bebas. Kan ini berdebat juga, kalau sanggup kau Linda Hung, naik kau. Berdebat kita ya. Kata Bang Coki udah dihapus videonya. Ya betul. Paham ya? Kenapa dihapusnya? Karena kelihatan neneknya si Sob Katul Bekatul memang besar sekali. Sampai segini kawan. Ya. Siapa yang menggelayut-gelayut di situ kalau nggak Syedis tipu? Karena hanya dialah satu-satunya laki-laki yang didatangi si Sob Katul seorang diri di Amerika, ya Edis tipu itu. Kalau bagi orang Indonesia yang di Amerika, mereka tetap bilang masalah buat lo. Ini Amerika bro, bebas. Ya. Mau kawin seperti ayam bisa, mau kawin seperti kerbau bisa. Jadi tidak ada masalah. Ya memang betul, kita mau bilang apa ya. Paham ya? Nah, Rudy Iskariot selalu nebeng nama Edis TV agar dapat follower. Saya tidak pernah mencari follower. Justru follower saya menurun kalau saya bicara Edis tipu. Keinginan follower saya kembali bicara firman Tuhan. Keliru kalian kalau mengatakan itu. Sama dengan dulu ketika aku lawan si Yusuf Manabulu. Orang bilang apa? Rudy Yohanes bicara Manabulu biar dapat cuan. Salah kalian, aku bilang. Kalau aku mau dapat cuan tidak aku kritisi Yusuf Manabulu, tapi ku puja dan ku puji. Buktinya ku kritisi. Apa ada yang mau ngasih uang? Enggak, saya bilangnya. Tapi saya tidak akan berhenti mengkritisi. Karena apa yang dilakukan Manabulu waktu itu bagi saya itu jahat. Jahat kawan, dijualnya murtadin itu. Sama dengan kisah Edis, semua orang melawan saya. Terakhir saya ingatkan dia. Manabulu, ingat. Kesaksian yang ada di tempatmu tidak semuanya benar-benar bersaksi. Berhati-hatilah kau. Ditentangnya saya kawan. Kau memang iri, kau memang dengki. 2 minggu kemudian dia ditangkap. Karena ada yang berkesaksian palsu. Selesai kawan. Sama dengan Syedis. Coba lihat Syedis, begitu buasnya dari tahun 2025. Dia menghina aku. Dia memaki aku. 2025 bulan 5 ada aku lawan, tidak aku lawan. Karena menurutku aku tidak sanggup dan masih ada bukti WA-nya. Nah ini. 1 bulan pun tidak ada ku tanggapi dia kawan. Kalau ku tanggapi waktu itu habis dia tuh kawan. Tapi kemana yang dibilangnya itu ya? Kau enak di Indonesia Ruth katanya. Apa-apa murah, aku di sini mahal. Kasian aku lihat dia ucapannya itu kawan. Itu yang buat aku kemarin terpikir-pikir. Ya udahlah, kalau aku percaya Tuhan Yesus, biar lawan Syedis Tuhan Yesus saja. Jadi mudah-mudahan habis 17 Agustus ini, di room ini tidak kalian dengar lagi aku bicara tentang Syedis tipu. Karena dia bukan levelku ternyata. Ya. Tunggu ya. Oktober 2025. Nah, bulan Mei itu ya, kami mulai bulan Mei. Hari ya. Ini tanggal 22 September 2025 aku baru mengomentari dia. 22 September 2025. Nah sekarang aku larang orang kasih koin. Kan dia ejek-ejeknya kan, aku bilang ini. Nah mulai kan takut. Aku sudah 1 bulan tidak live this. Sekarang aku larang orang kasih koin. Kalau di TikTok dan di FB sudah aku matikan monetisasinya di YT karena itu yang membesarkan aku, maka aku tetap di sana bicara firman Tuhan yang nonton puluhan ribu lah. Bicara kau malah viewku turun karena kau kan apa nih baldewa sekarang, bak dewa ya. Ayolah tunjukkan mudar batakmu, jangan takut malu ya. Syedis kan tak mau berani berdiskusi sama aku di TikToknya. Selalu bilang, nanti kau pansos. Padahal orang yang tak tahu diri itu dulu pansos sama aku ya. Jadi kawan-kawan ingat ya. Ya. Dulu Syedis begitu buas menghina-hina aku.
pas waktunya, bulan berapa itu saya lupa ya. Kalau saya nggak salah sekitar bulan 2 2026 atau bulan 3, si mata hantu mengeksplor datanya Edis Tipu. Dan ketahuan di sana dia lahir menikah Desember 2008 dan anaknya lahir bulan 6 2009. Jadi 6 bulan saja ya. Jadi si Owen itu anak ajaib. 6 bulan lahir. Nah, paham ya? Dari situ kawan-kawan, kalian sudah tahu apa yang terjadi. Dia tidak jujur. Ternyata burungnya nakal. Itu aja yang bisa aku bilang. Burung si Edis Tipu nakal. Ditebar benih kemana-mana. Akhirnya buntinglah Suwarni. Dibukakan Tuhan kawan. Dipermalukannya aku. Sekarang dia dipermalukan lebih malu lagi. Tapi dia muka tembok itu juga sialnya kita kawan. Orang-orang muka tembok itu mana tahu malu. Meskipun udah gitu. Udah 2 ya. Jadi saya di situ tidak bergerak. Tidak bisa melawan aku. Ada 2. Dipermalukan Tuhan. Nah yang ketiga. Tadi LP nggak bisa naik yang pertama ya. Yang ketiga dia ribut sama PH-nya. Kalau kalian lihat apa ucapan-ucapan dia genit kali lucu kawan. Ya siapa penggemar Edis pengacara yang takut akan Tuhan. Kalau bisa naiklah kalian tapi nggak usah dibayar ya. Dia kira dia siapa? Nggak usah dibayar ya. Ini ndak. Semua mewek aku ujung-ujungnya minta duit katanya. Kikir kawan kikir. Air digenggamnya nggak bisa jatuh kawan. Itulah biar kalian tahu. Saking kikirnya. Setetes pun nggak bisa jatuh. Ya. Padahal donasi yang dia kumpul 2,5 M. Masa dia tidak menghargai profesi advokat? Selalu dijelek-jelekkannya advokat. Tapi lucunya masih ada advokat yang mau membela dia. Saya bilang orang-orang ini tidak tahu dia akan dipermalukan si Edis lagi nanti. Ya. Kalian lihat setelah ini. Pengacara si Edis itu akan dipermalukan si Edis lagi. Pegang cakapku ini. Jadi ini untuk kawan-kawan advokat. Jangan mau tidak dibayar karena dia mengumpulkan donasi 2,5 M. Kecuali dia tidak mengumpulkan donasi, ya silakan kalian buat pro bono. Dan dia ada di Amerika hidup enak, masa kalian di Indonesia hanya diiming-imingi kasih Tuhan. Ingat, dia tidak pernah bertuhan kepada Yesus, tapi dia hanya bertuhan kepada Yesus Barabas, tidak Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bagi si Edis bukanlah Tuhan, tetapi hanya seorang hamba. Jadi ini pengacara yang sekarang sedang deal-dealan sama si Edis. Ingat, kau mengaku Kristen, jangan kau bilang Tuhan Yesus memberkati, karena si Edis tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, melainkan hamba. Kalau kau mengatakan Tuhan Yesus memberkati, artinya kau pun ikut dengan si Edis mengatakan Yesus yang dimaksud adalah Yesus Barabas. Ingat kalian itu. Barang siapa membela orang yang mencela Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan dia. Pegang cakapku. Siapapun pengacaranya, kalau kalian ikut si Edis, kalian menjadi kuasa hukumnya, dia sudah menghina-hina para advokat. Di live-live dia itu menghina sekali. Bahkan dia mengatakan advokat banyak mata duitan dan segala macam. Ferdinand PS Edis Tipu. Oh ya, itu nanti ya aku rubah. Oke. Kawan-kawan yang di YouTube langsung lompat ke channel yang satu lagi ya. Bukan channel ya. Kalau kalian masih sini itu masih ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana ceritanya Ferdinand versus Edis Tipu? Nah, dari data yang kita lihat kemarin yang dipaparkan oleh Yuli menjelaskan menunjukkan satu WA. Nah, di sini kalau Ferdinand mau, Yuli itu bisa dipidana. Kenapa? Edis Tipu di WA sama Ferdinand. Kemudian oleh Yuli hasil WA ini dipublikasikan. Kenapa saya bilang bisa dipidana? Karena si Yuli tidak punya legal standing untuk membicarakan WA tersebut. Tetapi kalau si Edis Tipu mengirim WA-nya ke saya dan saya membicarakan itu, saya punya legal standing. Tetapi ingat untuk apa? Untuk membela diri di hadapan orang banyak. Agar semua orang tahu, jadi itu tidak pencemaran nama baik. Paham ya?
kalau si Edis tipu, itu memang murni dikirim sama Ferdinand, itu harusnya si Edis yang memblow up. Ternyata yang memblow up pertama Yuli, karena Yuli bersuara di situ dan membacakan DM itu, dan saya tidak tahu ya siapa ya, si Skala atau Spagi itu di situ, itu mereka juga bisa dimasukkan ke dalam deliknya si Ferdinand. Misalnya dia keberatan kan DM dia, kenapa dipamerkan? Makanya saya tidak tampilkan DM-an itu ya. Karena kalau saya tampilkan berarti saya juga tidak punya hak. Paham ya? Kecuali ada nama saya disebut situ. Bisa. Saya punya hak. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Di dalam DM itu jelas dikatakan di situ itu terjadi tahun 2025 bulan 10. 10 atau bulan 11 ya. Saya lupa. Ingat ya. Maka saya ambil sebuah contoh sama kalian. Ini tanggal 15 Agustus 2026. Saya DM si Edis. Edis tipu. Kau mau cari mangsa baru nggak untuk kita tipu? Saya bisa menunjukkan mangsa baru untuk kau tipu. Tidak usah pun bayar. Kemudian Edis tipu tidak mereaksi. Ingat ya. Sekalipun Ferdinand menuliskan kata Tuhan Yesus di sana. Itu kan tahun 2025. Tiba-tiba 8 bulan kemudian si Edis tipu menghubungi Ferdinand. Ya. Halo Mas Bro, misalnya begitulah. Bagaimana ini? Apakah kita buat begini bogono? Tentu Ferdinand menjawab. Apakah masih berlaku yang tahun 2025 itu? Bisa berlaku, bisa tidak. Apa yang membuat itu berlaku ketika Ferdinand mengakuinya? Oke leleh, gratis saja. Tapi bisa juga tidak berlaku. Kenapa? Loh itu kan diucapkan 8 bulan yang lalu, bukan sekarang. Kecuali saya ucapkan sekarang. Nah, ketika mereka itu berhubungan, ya, ada kemungkinan Ferdinand mengatakan begini, ini praduga ya. Begini aja lah itu leh. Akomodasi transportasi aja lah kami kasih sama kami. Kami kan harus ke BRI, harus ke Mabes. Taulah leh Jakarta ini macet sekali. Kami dari sini ke sini, apalagi kau pakai PH kan terkenal kata si Edis. Si Edis yang mengatakan dulu kawan, ingat ya. Dulu dia memuja-muja Ferdinand itu. Dibilangnya orang terkenal. Tenang kau Ruth, orang terkenal. Aku udah kembang kembut. Jangan-jangan Hotman Paris, aku bilang kan. Sudah. Nah, kemudian Edis menyepakati kawan. Di otak si Edis itu harusnya orang bekerja dulu baru digaji. Di dalam kepengacaraan enggak, karena dia tidak menerima gaji. Ingat ya, pengacara tidak pernah makan gaji. Tapi dia menerima uang jasa. Kalau di kami mata kuliahnya itu etika profesi advokat. Bedakan antara jasa dan gaji. Paham ya? Kalau gaji itu yang kalian terima kontinu setelah selesai bekerja. Ingat ya, kalimatnya setelah selesai bekerja dalam kurun waktu tertentu yang disepakati. Apakah 30 hari, 20 hari segala macam. Tapi kalau uang jasa itu tidak ada setiap di apa per bulan per tahun, tidak ada. Uang jasa sekali aja. Ya, dan itu diberikan bukan karena dia pegawai, bukan karena dia karyawan, tetapi karena dia menjual jasa. Jasanya sudah dipakai dan dibeli. Paham ya kawan-kawannya? Apa buat dulu air minum deh? Ambil air minum itu dulu. Nah, matikan itu bilang sama apa ya? Pada kau matikan itu? Nggak matikan lah. Karya. Nah. Mati kau. Jadi. Udah ponggol. Tunggu kawan ya. Sabar dulu ya. Biar kalian mengerti sedikit-sedikit kawan mengenai hukum. Aduh. Biar jangan kalian kayak si Edis tipu digiring-giringnya opini orang. Yang mendengar itu kebetulan kan kepala kombet dan herder. Otaknya tidak ada. Dan sekarang si Edis mau melaga sesama advokat. Itu caranya dia, dibilangnya penipu. Padahal kalau advokat itu tahu apa isi DM, apa perjanjiannya, apa ininya, tak akan mungkin dibilang mereka.
Mau diikutinya kayak si Babang kemarin itu ya. Si Daknangin itu. Ini bisa kita duga penipuan. Oh kalau itu ada penipuannya katanya. Aduh. Sudah ya. Baru yang kedua. Kita belum lihat apa isi surat kuasa itu. Kita kan belum lihat. Kecuali sudah nanti ada surat kuasa itu. Sampai mana batasan-batasan yang diterima oleh Syedis. Sampai mana batasan-batasan yang diterima oleh advokat dari Syedis. Oke? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada nggak orang itu perjanjian jasa apa namanya itu, lupa aku. Perjanjian jasa pendampingan hukum atau apa ya? Ada itu, sebagian pengacara profesional atau kantor hukum pasti punya itu. Dirangkap dua itu, satu sama mereka, satu sama sini. Jadi seharusnya baca dong. Apa saja yang dia terima di situ. Kalau dari pembicaraan Ferdinand Huta-Hayan di dalam TikToknya itu dan di dalam Instagramnya dan oleh orang kantornya di dalam apa nggak tahu aku ada videonya aja. Di situ dijelaskan ya sukses fee itu bukan gaji ya. Aduh kalian ini salah-salah terus. Di situ mereka menjelaskan pekerjaannya sudah 90%. Kenapa 90%? Ternyata Ferdinand bilang kami bantu membuatkan laporan. Hanya sebatas begitu laporan terbit selesai. Ingat ya, di sini yang kulihat si Edis tipu memang mau menipu orang banyak. Kenapa saya katakan dia mau menipu orang banyak? Karena yang diperlukan dia hanya laporan polisi. Bukan sampai prosesnya di penjara segala macam kawan, enggak. Karena kalau sudah ada laporan polisi bisa dijual dia kepada makhluk-makhluk Oon dan Begoders ya, dan telolet itu dijual. Saya di sini kan sedang berdagang. Maka dapatlah lagi dia donasi. Padahal kontrak mereka itu kalau saya baca dari perucapan dari Ferdinand, membantu membuat laporan dan pekerjaan itu sudah 90%. Tapi kalau dibilang si Edis sampai P21, ingat ya, kenapa harus sampai P21? Karena di pengadilan pengacara pelapor digantikan oleh jaksa. Paham ya? Paham? Dari awal podcast pala 200 juta itu udah curiga lah ya Saleh. Ya nggak mungkin 200 juta jadi penipunya itu. Saya butuh dana 200 juta katanya. Ya dia kan untuk menguras kaum begoders ini kawan. Kaum loakons. Ya dan herders. Kepala combat. Dia tahu orang ini kelompok grup-grup orang dodongs. Ya begoders, loakons. Pakai S. Karena jamak loakons. Oke ya. Sudah paham kalian ya? Tontonlah video itu baik-baik. Dengan jelas Ferdinand mengatakan, pekerjaan kami sudah 90%. 10% lagi selesai. Banyak orang yang tidak mengerti hukum selalu mengatakan, orang masih buat laporan, kan orang belum gini-gini. Ya mungkin perjanjian orang itu sampai seperti itu. Kan dibilang Ferdinand, saya akan membantu membuatkan laporan. Begitu terbit LP, selesailah tugas Ferdinand dan kawan-kawan. Selanjutnya apa? Silakan kau urus Edis. Kalau kau dipanggil diperiksa, kau mau kami dampingi, buat kuasa baru lagi. Kuasa pertama, itu kan belum disebutkan nomor LP-nya. Nanti kuasa kedua dibuatnya di situ untuk kuasa terhadap LP sekian, LP sekian. Itulah teknik daripada advokat. Yang mereka jual itu jasa. Mereka tidak menerima gaji. Nah, apa yang dikatakan success fee kan sukses. Sukses itu apa? Artinya goal. Tujuannya atau goalnya itu tercapai. Itu pun harus dibunyikan di dalam perjanjian. Baik secara lisan maupun tertulis. Kalau berhasil kami membuat laporan polisi, kau kasih sukses fee ya, misalnya 50 juta atau 100 juta karena kau kan mengumpulkan donasi. Itu bisa kawan, itu namanya sukses fee. Paham ya?
Nah, dari situ kita melanjut lagi kawan. Nah, ini biar kalian tahu ya. Ternyata si Edis tipu ini merasa kalau dia sudah memberikan uang, maka semua orang di bawah telapak kakinya bisa dia perlakukan ya sesuka hatinya. Itu kekeliruan. Makanya Edis selalu mengatakan, kan kalian sudah mengambil uang saya. Kalian mau menipu uang saya. Entah sejak kapan itu uang dia. Suratnya ada kalian lihat kan? Gak tahu malu kawan. Dia mengaku itu uang dia. Lebih terhormat kalau dikatakan dia. Bentar ya. Kan kalian sudah makan uang donasi saya. Itu lebih terhormat daripada dia mengaku-ngaku uang dia. Sementara dia tidak punya uang. Loh dia kan untuk kolornya aja kata si mata hantu kan. Kolor istrinya aja kan dibeli dari donasi. Sebentar. Ini salah nih. Ini yang saya bacakan ya. Memang lucunya saya di sini karena di Amerika kawan. Dihina-hinanya semua orang. Makanya ini saya sampaikan kepada siapapun advokat. Kalau kalian mengajak kerja sama Syedis, percaya kalian. Sedangkan Ferdinand habis dihina-hinanya, dimaki-makinya. Apalagi kalian. Karena dia di luar negeri, kalian mengejar dia nggak bisa. Kalaupun mengejar dia, kalian hanya terima 30 juta. Untuk mengejar dia ke luar negeri, ongkosnya saja habis 30 juta. Malah harus nombok 30 juta lagi. PP kan sekali pergi kan 30 juta. Bahkan lebih. Ya ingat ini. Bacakan ya. Nama saya pun langsung disebutnya sini. Anda selaku pengacara mengiming-imingi saya kalau Anda sanggup membuat LP untuk Rudy Yohanes. Hanya saya yang dikejarnya kawan. Mata hantu dianggapnya kecil. Gampang ya. Apa kata Ferdinand? Ada satu yang calon terlapor ini cerdas, pintar. Buka. Gak saya membilang ya. Ini. Yang telah mempublikasikan alarm 2 jumlah mutasi rekening saya di channel YouTube miliknya di Rudy Yohanes Tagalog mendapatkan data tersebut dari Bang Beri. Dia menuduh dapat dari situ data. Memang dia dibuktikan, dia kan belum. Dan cukup bukti untuk membuat laporan polisi. Namun pada kenyataannya setelah Anda menerima uang yang Anda minta kepada saya sebesar 30 juta. Saya tidak tawar 1 rupiah pun itu. Anda berkata bahwa buktinya tidak cukup. Karena sifat Anda berbeda sebelum dan sesudah menerima uang dari saya, taulah saya bahwa mulut Anda tidak bisa dipercaya, tujuan Anda hanyalah untuk mendapat uang saya saja. Sejak kapan itu uang saya ditipu? Bilang aja uang donasi saya. Tidak tahu malu kawan. Memang pada akhirnya berujung-ujung ini dengan muka tembok. Ya, nah. Si Edis tipu ini saya hafal sifatnya kawan. Sifatnya itu, maaf dulu ya. Bagaimanalah seorang rentenir sifatnya? Sifatnya beringas, intimidasi, dan kalau bisa orang sujud menyembah kepada dia. Itu sifat si Edis. Karena dia dulu rentenir terkenal di kota Yogyakarta, di Kulon Progo. Semua orang kenal itu. Tanya aja Edis tipu. Ya, tunjukkan fotonya. Oh ini rentenir kelas tinggi nih. Ya, inilah puja-pujaan para herder dan kepala kombet. Orang yang menentang firman Tuhan. Orang yang menentang firman Tuhan dia elu-elukan. On, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di situ kawan, ya. Si Edis tipu ini kalau dendam, sedendam-dendamnya, namanya rentenir. Rentenir itu tidak punya belas kasihan. Maunya si Edis saya bertekuk lutut, makanya pernah dikirimnya saya pesan, kamu harus meminta maaf, minta ampun. Ingat enggak? Minta ampun kawan. Sementara manusia itu diperintahkan Tuhan hanya meminta ampun kepada Tuhan. Tidak kepada Edis tipu. Tak ada satu ayat pun dalam Alkitab di mana kita diperintahkan minta ampun kepada Edis tipu. Tapi Edis tipu pada hari yang sama me-WA saya dan mengatakan, kau harus minta ampun sama saya katanya. Sudah, itu sekitar jam 12 siang. Jam 9 malam, dia uring-uringan kawan. Kenapa dia uring-uringan? Karena jam 9 pagi dia dijanjikan kabarnya hari itu akan diberitahu kepastiannya. Nah ini.
ini ku buka sama kalian ya. Biadabnya saya di sini kawan. Di satu sisi dia bahagia. Ntar ya. Ini. Si Ar-Rasyid pun kena di sini kawan. Sementara saya tidak kenal si Ar-Rasyid. Ntar ya. Ini waktu disuruhnya aku melaporkan Francisca kawan. Sabar dulu. Uring-uringan dia. Ferdinand kan pernah di penjara. Padahal dia dulu mengatakan orang terkenal. Artinya dia tahu. Sekarang pura-pura pilon. Aku nggak kenal, baru kenalnya sekarang. Dibukakan Tuhan, mana dibukakan Tuhan sama kau? Orang kau sudah kenal kok. Masih ada videonya kalian itu kan waktu ditunjukkannya kepada si Reda yang ada stempel itu. Bangga kali dan menunjukkan itu kawan. Di jam yang sama tiba-tiba dia mencak-mencak. Nah ini. Kalian lihat ya kawan-kawan ya. Ini tanggal berapa? 8 Agustus. Nah ini. Saya nggak bohong. Ini tanggalnya 8 Agustus ya. Itu Sabtu. Kalau itu kuserahkan pengacara Ruth yang jelas kau hadapilah mereka kecuali kau minta ampun. Mak minta ampun sama kau dis najis. Lebih aku minta ampun ke Tuhan Yesus. Kau bayar lagi lah 7 PH lah dis. Mungkin bisa penjarakan aku. Dis mana LP-mu kok tidak ada. Aku pancing dia kawan. Dis mana LP-mu kok tidak ada tulisan pro justisia. Coba kau kirim yang asli. Dikirimnya lah yang asli kan. Nah jadi kawan-kawan. Pada saat itu Sedis masih bangga kawan. Kenapa? Dia dijanjikan mungkin saya nggak tahu ya. Praduga saya. Dia dijanjikan akan pada tanggal ini. Ntar ya. Sebelum di WA-nya ku. Ini masih dibilangnya hari apa? Hari Minggu. Masih gini WA dia sama aku. Mungkin hari Senin lah dijanjikannya. Atau hari Sabtu itulah. Kok gelisah kamu Ruth? Gemetar kau sama pengacara katanya. Aku tidak gelisah, kasihan aku lihat kau telolet tidak tahu hukum. Apa keluargamu Ferdinand? Ini jam berapa? Jam 12 siang kawan. Dia masih bangga menjelaskan ini sama aku. Karena menurut dia hari itu akan keluarlah keputusannya itu. Ternyata jam 21.22 tengah 10 dia bilang, apa keluargamu Ferdinand Utayan itu Ruth? Di sekarang kau tonton Mata Hantu. Benar juga kata dia ya. Rumah apologet sekarang rumah edis tipu. Tak ada malu kau ya sampai hari ini bilang rumah aku bilang rumah anak terang. Ada dibilangnya kemudian, apakah keluargamu Ferdinand Utayan itu Ruth? Aku jawab, ada nan tulangku, istri tulangku ya. Istrinya itu kandung si Ferdinand, tapi aku tidak bisalah bilang saudara karena jauh. Kenapa aku bilang dihapusnya pesan. Inilah kebiasaan series dihapusnya pesan. Padahal pesannya ini sudah kubaca. Tapi nggak mau ku capture, kenapa nggak berguna. Dia bilang, pantasan kau main mata dengan si Ferdinand itu katanya. Pantasan dia ibaratnya panjang lebar tidak all out aku si Ferdinand mengurusi karena kami saudara katanya gitulah intinya ya. Nah ini kawan ya. Biar kalian tahu. Nah jadi hari itu dia dengar hari Minggu itu bahwa kurang alat bukti kan. Disitulah dia memuncak marah kawan. Kenapa dia marah? Karena dia sudah kadung malu. Karena WA-nya yang siang itu kan pas live aku kan kutunjukkan. Tiba-tiba dia dapat kabar itu, tentu dia malu. Tadi aku sudah bilang si Rudy akan dipenjara, sekarang gak terbukti katanya. Malu dia kawan, malu semalu-malunya. Malu, malu semalu-malunya. Di sini kan orangnya adalah orang yang kejam. Seorang bekas rentenir. Sekalipun mulutnya bicara dengan lemah lembut, hatinya kejam. Pegang cakap saya ini. Di sini kan mantan rentenir. Rentenir ketika meminta uangnya kan lemah lembut itu. Tapi dalam hatinya kejam. Dinaikkannya bunganya.
bunga berbunga, induk berbunga segala macam. Paham ya? Nah ini kawan, biar kalian tahu. Sudah? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tanggal 8, si Edis buat satu kesalahan. Dimakinya pengacaranya dengan kalimat apa? Pemalas. Aduh. Jadi waktu aku live kutunjukkan kalimat itu pemalas. Setelah itu proteslah pengacaranya, kan ada kata si Edis kan. Marah dia karena aku bilang pemalas kan. Padahal memang betul kata si Edis kan. Jadi kawan-kawan, itulah jawaban untuk masalah bagaimana fitnah si Edis terhadap Ferdinand itu tidak berdasar. Edis memfitnah itu karena dia tahu masih banyak orang di luar sana butuh pekerjaan. Masih banyak orang di luar sana butuh cari uang. Tahu dia. Tapi si Edis tipu tidak akan bisa menipu advokat-advokat yang banyak pekerjaannya dan banyak kliennya. Nah ini, saya di sini kan tahu dia ingin mengadu domba saja ini, digiringnya opini terus. Saya ngeri melihat dia berbicara. Setiap ada pengacara naik, kira-kira tidak mengikuti keinginan. Kan sudah 4 tahun dia diponis. Ancamannya kan 4 tahun, dia lebih 4 tahun. Harusnya dia diputus. Oh enggak bisa begitu kata orang itu. Udahlah turunlah kau, kan diturunkan. Kan sudah aku bilang rentenir kan. Di bibir dia bisa halus, di hati dia jahat. Buktikan kalian aja. Naik misalnya Syanu, siapa yang enggak mengikuti keinginan dia, langsung dia turunkan. Tapi siapa yang mengikuti keinginan dia, oh ya ini bagus ini bagus. Sejak kapan itu bagus? Enggak dilihatnya Oce Galigis. Memang ancaman hukumannya berapa? Sekarang buktinya pengacara masih dia. Yang lebih parah dari situ adalah Hotman Paris kemarin kena pindah organisasi. Yang satu lagi orang terkenal itu siapa itu ya? Si Adnan Buyung Nasution, satu lagi Lubis. Todung Mulia Lubis juga kan pernah kena kasus begitu kawan. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, inilah yang kukatakan Edis ini nggak tahu hukum tapi seolah-olah dia profesor doktor hukum yang bisa mendikte para advokat. Keliru. Keliru. Karena saya percaya para senior-senior itu, saya kan nanti junior kawan. Saya katakan senior. Para senior-senior itu bukanlah orang-orang yang bisa dipengaruhi oleh si Edis tipu hanya dengan modal bacot doang. Gak bisa kawan. Orang itu orang-orang cerdas. Mana bisa si Edis tipu? Itu kan keterangan sepihak. Makanya ada bapak yang naik itu dari Sulawesi. Dia bilang kan mana bisa begitu katanya. Baru ada Dr. Ruta Galung juga mengatakan loh, untuk buka kantor hukum tidak harus orang pengacara advokat. Udah aku bilang kawanku yang di Medan si Mosi, pemilik kantor itu dulu belum bergelar SH, tapi bergelar STH. Sekarang dia SH, dia ada advokat. Paham ya? Nah ini kawan-kawan yang mau digiring-giring saya ditipu. Oke, sekarang pertanyaan ketiga tadi tentang apa? Saya lupa pula ya. Ayo siapa yang tadu? Siapa yang tahu tadi pertanyaan ketiga? Lupa saya. Nah, bagaimana kelanjutan kasus ini? Kalau yang saya lihat, yang saya dikirimi foto, ada 2 orang wanita datang ke kantor Ferdinand. Ini berbarengan dengan ucapan Syuli bahwa mereka mau mendatangi kantor Ferdinand. Tapi saya tidak yakin itu adalah Syuli karena bukan mirip aja enggak ya. Maaf dulu ya. Yuli bauku tuh cantik. Menurut saya cantik lah karena di filter sama TikTok. Kalau aslinya saya nggak tahu. Sementara yang datang itu saya pun nggak tahu siapa namanya. Tapi sepertinya kayak si Bemo. Bukan Bemo siapa ya? Bemo kan banyak ya antar ya. Izin bro, oh ya judulnya apa ini ya?
Fitnah Edis. Oh, ntar Fitnah Edis. Fitnah Edis kepada Ferdinand. Di PT Bank. Kalau TikTok masih yang tadi. Oke, sebentar saya bukakan ya. Oh janganlah, nanti kasihan juga orang yang dalam foto ini ya. Kenapa? Tidak ada cantik-cantiknya sedikit pun kawan. Tapi mirip Mama Sanggul juga tidak, mirip. Saya nggak tahu ya, kayaknya Mama Sanggul ini atau siapa ya. Nah, mereka sudah datang ke kantornya Ferdinand. Tapi mereka mengaku mau ke samping kantornya. Bukan ke kantor itu khusus ya. Itu biarlah urusan mereka ya. Nah, kalian sudah ingat kemarin ada sebuah video di mana dalam video itu ada seorang muda mengatakan akan membawa ini ke jalur hukum pidana dan hukum perdata. Si Edis kan petetang peteteng, buat kalian laku udah di Amerika. Nah inilah yang saya katakan pembelajaran untuk senior-senior. Kenapa? Kalian pun nanti nangani si Edis. Kalau kalian salah sedikit aja, langsung di framingnya luar biasa. Dan kalian akan dimaki-maki, difitnah-fitnah. Sementara kalian mengejar dia ke Amerika nggak sanggup. Karena buang-buang tenaga, buang biaya, buang pikiran, semua dibuang. Paham ya? Nah itu. Nah, Tante Ija butuh filter, nggak mempan fitnahmu kawan. Kalau Tante Ija nggak butuh filter ya. Oh, nama akunnya. Oh, namanya juga Herder. Herder dan kepala kombet, apapun akan dia lakukan. Oke. Bentar lagi Ferdinand menuntut balik Edis. Ya betul. Bentar lagi Ferdinand dan BRI menuntut balik Edis. Bisa saja kawan terjadi. Dan yang paling fatal nanti, seluruh data-data nasabah si Edis itu ya. Ingat, kalau sampai ini naik ke tahap penyidikan, ya, nanti tim pengacara saya akan meminta semua data itu sejumlah yang menurut saya di situ uang dia. Harus serahkan dong. Mana bisa, ini hanya ini, nggak bisa, harus semua karena kita pun akan mengatakan menjumlahkan, benar nggak segitu? Kalau nggak meleset aja satu angka, berarti bukan itu. Paham ya? Itu teknik daripada kepengacaraan. Meskipun saya belum pengacara kawan, aduh, saya ini buku saya 1 lemari. Saya rajin membaca, paham ya? Karena pidana itu bukan berbicara memenjarakan orang, tapi berbicara tentang membuat terang satu perkara. Sekarang perkaranya apa yang dilaporkan si Edis? Pembukaan data BRI kata dia. Siapa yang membuat? Menurut si Edis adalah ada orang dalam. Kalau menurut saya kan belum ditanya. Saya punya bukti juga kok. Si Edis tipu yang menyebarkan sendiri itu pertama. Orang dibilangnya, oh masa kalian tidak tahu kawan. Aduh. Bentar ya. Bentar. Kenapa? Saya bukakan ya. Tapi itu aja lah kerja saya membukanya ya. Karena udah jauh kali kawan. Biar kalian tahu. Saya di sini bejat biadab. Hanya untuk menjatuhkan saya sebagai berbagai cara. Udahlah. Karena dia jauh kali itu nanti kalau diperlukan aja. Sekarang yang dekat lah. Yang kemarin dia ungkapkan kepada saya ya. Nah ini contoh ini. Nah ini contoh ya. Ini pun udah agak jauh. Karena dia banyak juga kalau bicara dengan saya di sini ya. Kurang ajar ini. Dia ingin disukseskan apanya dia ya, tapi kurang ajar. Kita dijadikan alat. Ya. Contoh lah yang gampang ini BRI. Nah ini.
Biar gampang. Misalnya ini saya upload kepada kalian begini. Ya. Maka saya akan bilang, wow, si Rudi membuka dana BRI saya. Bilangannya pas, 5 juta, rekeningnya ada, begini ya misalnya. Kawan-kawan, dari mana saya tahu data ini? Ya dikirim si Edis. Saya itu bukanlah seorang yang punya family atau apa ini. Kan ada Edis tipu namanya ini. Ini nomornya si Edis tipu ya ini. Memang biadab kawan ini. Oh ini ku kecilkan lagi. Mananya? Ini. Ini kawan. Ya. Puji Tuhan. Dia suka pamer. Kalian aja nggak tahu kawan. Wow, dilaporkan jela ini. Kan sengaja menjebak aku misalnya kawan. Aku mah slow dan santai-santai. Makanya aku nggak takut sedikit pun. Kuanggap saya di situ kutu lah. Ya. Nggak pala takut aku sama sedikit pun nggak. Aturan AS sekarang perpanjang langsung kena visibilitas. Ya. Bisa mesti kembali ke negara asal. Aduh, pemberian ditangguhkan. Jangan kau buat pemberian ditangguhkan TikTok. Nggak ada aku dapat hadiah biar tau kau. Kayak banyak kali aku dapat hadiah gift-gift itu. Aturan AS sekarang perpanjangan visa mesti kembali ke negara asal mengurus surat. Mantap. Kita tunggu si Edis datang ya. Oh, nomor rekening tadi kena pelanggaran. Oh iya, sorry. Ya, sorry ya. Ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi kawan-kawan, makanya saya tidak pernah takut menghadapi herder lah, kepala combat lah. Mereka kan hanya bisa menggonggong aja terus. Banyak semua. Tapi isinya nol. Padahal mereka sudah kumpul uang loh kawan. Masa melawan seorang sang debater yang sudah jatuh miskin? Ingat ya, Edis kan selalu bilang bodat miskin kau. Apa ini tadi? Laporan gimana nih? Laporan chat itu nggak kuat lah, makanya biar diseret bisa kerja AS 3 tahun. Oh, 2025 ya betul. Oh, 3 tahun bisa kerja si Edis ya. Makanya dia mati-matian untuk mendapat asilum. Bila perlu diseret BRI biar besar, itulah nanti dia minta asilum ya. Dia sudah 2 tahun, 1 tahun lagi. Nah, jadi kawan-kawan, bayangkanlah betapa biadabnya para herder dan para kepala combat. Mereka sudah kumpul donasi untuk memenjarakan saya kawan, tapi mental. Masa dari situ mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi aku? Padahal mereka mengaku Kristen. Kristen yang mana lah ini sekarang para kepala combat dan herder-herder ini? Kalau mereka Kristen pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Yesus Barabas, mereka tentu tahu dong. Sudah segala daya upaya mereka gunakan mau memenjarakan saya sampai urunan 2 miliar. Tapi dikorupsi oleh Edis tipu hanya 30 juta. Dan itu pun mental. Kenapa Edis tipu tidak melanjutkan laporannya si mata hantu? Karena target Edis tipu bukan mata hantu. Si mata hantu kan yang kecil Joko lawan itu katanya. Kuanggap angin lalu. Aku diseret-seret dia. Karena ada yang mau dia peras. Apa? BRI mau diperasnya. Kan biadab selalu bilangnya, kau bukan targetku Rudi, targetku BRI. Kan ada WA-nya. Ya kalian baca kan? Ini kawan, aduh. Orang ini gila memang, betul kayaknya psikopat. Psikopat kawan. Aku nggak bohong ya ini. Menggonggonglah wahai herder dan kepala combat. Kau itu kuanggap sampah karena nggak ada nilainya. Bang BRI yang ku kejar. Kan? Kalian sudah lihat kan betapa maniaknya orang ini sangat bernafsu untuk mengejar BRI. Dengan kan pernah dibilangnya 5 miliar mau digugat dia 1 triliun. Mudah-mudahan cair 5 miliar. Orang ini memang psikopat. Kalau aku manteng-anteng saja. Sudah aku bilang, aduh dis. Melapor kau itu kepada Tuhan kau lah, si Yesus Barabas itu.
Selesai tuh. Kasihan kali aku melihat ini. Yang ya, jadi kawan-kawan, terkadang di sini aku memang lucu-lucu melihatnya ya. Saya khawatir apa yang dibilang oleh si MP itu benar, bahwa Edis Tipu lagi kejar setoran karena mau lahiran si Sob Katul Bekatul. Dan dia mau mengadakan rumah di Arizona. Memang betul kawan. Waktu dulu istri si Edis belum ke Amerika, Sob Katul Bekatul begitu menggebu-gebu datang ke rumah Edis, membantu si Edis. Ya bisa jadi orang itu secelup dua celup, akhirnya kelanjur. Karena si Edis punya masa lalu juga gitu kawan. Mencelup-celup apanya si Suwarni jadi. Kita kan tidak tahu kawan apa yang dilakukan si Edis di Amerika sana. Besar dugaan karena kan pernah waktu itu aku tampilkan Sob Katul lagi live, ininya kan sampai ke sini turun dan besar kawan, sak semongko. Itu hanya bisa kalau orang itu lagi hamil atau lagi menyusui. Setelah itu apa yang kita lihat, Sob Katul Bekatul pernah nggak nampak lagi intens dulu menjilati, menceboi Edis, kan nggak pernah. Sekarang dia hanya sekali-sekali dan tidak berani buka kamera. Kenapa? Dia sudah kadung malu berharap cinta si Edis, ternyata yang datang Suwarni. Ingat ya, Edis ini kan ku bilang orangnya biadab, nggak mau tahu. Sedangkan dibilangnya ajaran Kristen bisa poligami karena dia persiapan poligami. Ya, waktu dia tuncit Sob Katul itu dia berpikir jadi donoaing, atetei. Saya ingat kawan saya kawan. Dulu dia gitu bilang waktu itu aku bertuncit katanya kan. Aku masukkanlah. Tidak sengaja trot katanya kan. Habis itu aku berpikir jadinya itu katanya. Begitu ketemu besok gituan lagi kami katanya kan. Pas ku goyang terpikir di otakku jadinya itu jadi ATT maksudnya. Tete itu tetai ATT alok sih katanya jadi. Ternyata jadi katanya. Begitulah yang kita pradugakan sama Edis Tipu. Ya. Ini praduga yang berdasar kawan. Bukan tidak berdasar. Dulu lihatlah begitu aktifnya Sob Katul tiap hari live. Mencebok pantatnya Edis, menjilati. Sekarang kalian lihat, ada nggak dia menjilati lagi? Nggak ada. Kenapa dia tidak menjilati lagi? Ya karena si Warni udah datang. Disisikanlah Sob Katul. Dan Sob Katul persiapan melahirkan. Neneknya besar kali begitu kok. Paham ya? Kalau Suwarni nggak datang, mungkin si Edis itu masih menuncit si Sob Katul. Mumpung gratis. Orang si Edis setahun tidak punya istri di sana. Memang kalian kira nggak membatu barang tuh? Jadi odol kawan, odol. Toko odol. Jadi odol kawan, odol. Aduh. Aku nggak bohong, saya laki-laki. Maaf ya. Kita bicara kesehatan, kalau nggak dibuangkannya sekali seminggu minimal. Itu kena apa kita? Prostat. Kanker prostat kawan. Aduh, tidak adalah cerita kawan. Seorang pria dengan seorang wanita di dalam rumah. Orang itu main catur. Tidak ada itu. Pasti main gobak sodor. Minimal main biliar kawan. Ada yang menyucu, masuk bola ke lubang itu. Minimal. Gak mungkin main gobak sodor. Udah ganti topik lagi. Oke, kita ganti topik lagi. Aduh. Ya. Sudah sampai mana tadi pembicaraan kita ya? Jadi itu ya kawan-kawan ya. Jadi Edis memfitnah Ferdinand itu keliru kawan. Terlalu egois dan dia terlalu so hebat ya. Terlalu apa namanya ya? Perasaan dialah pemilik Indonesia Raya ini kawan. Semua orang mau di telapak kakinya. Bisa diatur-atur dia, bisa dipinta-pinta dia, bisa dimaki-maki dia ya. Ya, kalau sekarang
Ya kita lihatlah Shady sudah mulai diam dia sejak digertak oleh kantor hukumnya Ferdinand ya. Kenapa dia mau memenjarakan Ferdinand kawan? Kan biadab kan. Orang yang menolong dia malah mau dipenjarakan dia. Hanya karena dia merasa tidak puas. Bagaimanapun dia itu ditolong. Kenapa masuk dalam pertolongan? Karena dia di Amerika. Paham ya? Sehingga baca situ. Laporan itu bukan atas nama Shedis. Tetapi atas nama kuasa hukum. Kan dia menolong itu kawan. Kalau tidak menolong dan dia memang dibayar penuh, itu harus atas nama Shedis. Paham ya? Ini Shedis tidak ada namanya. Di situ nama Ferdinand. Bukan Ferdinand anggotanya. Ngerti kalian kan? Dikorbankannya dirinya membuat laporan itu atas nama dia. Paham ya? Kalau saya menangkis itu mah gampang ya. Dan mana bisa kuasa hukum diperiksa. Aduh. Edis Iskariot ya. Pengocok donasi rumah Apologami. Betul. Dulu waktu dia mengumpulkan donasi itu dibilangnya, kalian di sini sama dengan menahan saham. Kalau kalian ke Amerika bisa kalian gini. Datang ada seorang bapak, kata si mata hantu ya. Dia menyumbang gak banyak sih katanya. Tapi dia memancing. Bang Edis saya mau ke California. Saya menginap di rumah Bang Edis ya. Beberapa bulan. Apa jawab Edis? Kau baru nyumbang sedikit aja banyak kali cakap kau mau 2 bulan. Kan aku bilang rentenir itu kawan. Dia tutur katanya selalu bagus. Tetapi di dalam hatinya bila perlu kau ku pamate. Bila perlu kau ku pateni gitulah kira-kira. Ya. Memang kalau maaf dulu ya. Otak-otak rentenir sudah banyak saya hayati. Begitulah. Sekali kau sakiti dia, dia senyum. Tapi bila perlu kau mati lah kau kan. Itulah yang. Ya. Abe bang udah ngikuti ajaran Edis tipu sekarang. Iyalah. Karena kan dia katanya mau go internasional. Hanya Shedis tipu yang menjanjikan. Le nanti ku tolong kau le untuk ke Amerika. Yang jadi gimana mau kita bilang ya. Aduh kawan-kawan. Apa nak? Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Oke. Pertanyaan ketiga tadi apa ya? Ini masih pertanyaan kedua ya. Ketiga apa tadi Pak Nafiri ya? Lupa aku. Siapa yang ingat? Pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Kok lupa aku ya? Ada. Mata pisau. Kayak mana tadi pertanyaan ketiga ya? Pertanyaan ketiga Sob Katul itu kali. Oh ya udahlah ya udah terjawab ya. Bahwa dulu Sopiatul saban hari live mencebok Shedis. Bahkan dia sampai mengaku bahwa dia adalah orang apa? GBI, misi apa itu lupa aku ya. Kudis bilang yang di DM yang DM duluan FH. Ya betul. FH men-DM kan 2025. Artinya kalau tawaran itu diterima Shedis saat itu memang gratis. Pro bono. Tetapi Edis kan baru 2 bulan lalu katanya. Berarti bulan 6. Men-DM Ferdinand ya. Artinya tawaran yang tahun 2025 bisa berlaku bisa tidak. Tergantung si Ferdinand yang memutuskan. Bagi si Edis karena dia sudah kecewa. Diangkatnya pesan itu. Difitnahnya Ferdinand. Dan herder-herdernya terutama Yuli. Kan Yuli yang membacakannya kan. Apa kawan-kawan? Tidak usah berbayar itu kan. Datang ke saya bla 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 kan ya. Bla bla bla. Kan ada itu ya. Nanti kalian lihat ya. Jadi memang orang ini kumpulan herder-herder ini biadab juga ya kawan-kawan ya. Mereka tidak tahu permasalahan tapi dipaksakan.